Selamat datang dalam sebuah kisah yang akan menguji batas emosi kita. Kisah tentang seorang gadis kecil yang menjadi simbol kepiluan dan ketahanan. Nama itu adalah Omaira Sanchez. Armero, sebuah kota kecil yang subur di Kolombia, adalah tempat di mana Omaira lahir dan tumbuh. Sebuah tempat yang damai, diberkati dengan tanah pertanian yang melimpah dan senyuman warganya yang hangat. Di sanalah seorang gadis berusia 13 tahun dengan mata berbinar dan impian sederhana menghabiskan hari-harinya. Omaira adalah anak sulung dari Alvaro Enrique Sanchez dan Maria Aleida Carrion, sepasang petani tangguh yang mengolah tanah dengan penuh cinta untuk menghidupi keluarga mereka. Di rumah sederhana mereka, tawa dan kehangatan tak pernah padam, terutama dengan kehadiran sang adik, Alvaro Enrique Sanchez Jr., teman bermain setia Omaira. Setiap pagi, Omaira berangkat ke Escuela San Antonio, sekolah dasar yang menjadi jendela dunianya. Ia adalah murid yang rajin, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Mungkin ia pernah mendengar tentang gunung berapi megah yang menjulang tak jauh dari kota mereka, Nevado del Ruiz. Namun, tentu saja tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa gunung itulah yang akan mengakhiri semua impian dan senyumannya. Setelah sekolah, Omaira akan membantu ibunya atau bermain liang di kebun, menjalani masa kanak-kanak yang polos dan penuh keceriaan. Impiannya sesederhana anak seusianya. Terus belajar, mungkin menjadi guru, atau sekedar hidup bahagia bersama keluarganya di Armero. Dia adalah cerminan dari jutaan anak di dunia yang hanya ingin hidup, belajar, dan bermain. Namun, takdir punya rencana lain yang kejam. Sebuah peringatan samar, bisikan alam yang terabaikan, perlahan menggantung di udara. Dan kemudian, pada malam 13 November 1985, horor itu datang. Gunung berapi Nevado del Ruiz memuntahkan amarahnya. Bukan hanya abu dan lava, tetapi gelombang lumpur dan bebatuan yang dingin yang mengalir deras menuruni lereng gunung, menghantam Armero tanpa ampun. Dalam sekejap, kota yang damai itu berubah menjadi medan perang, diterjang oleh kekuatan alam yang tak terhentikan. Kepanikan pecah, rumah-rumah roboh, jeritan terdengar di mana-mana, bercampur dengan suara gemuruh lumpur yang menelan segalanya. Di tengah kekacauan itu, Omaira dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri. Tapi, bencana ini terlalu cepat, terlalu buas. Omaira tak berdaya. Kakinya terjebak, terperangkap di bawah reruntuhan rumahnya yang kini menjadi jebakan mati.
Kakinya terkunci erat oleh tiang beton di tengah genangan lumpur yang dingin dan basah. Keheningan mengerikan perlahan menyelimuti Armero, digantikan oleh suara rintihan dan keputusasaan. Neraka telah dimulai. Pagi pun tiba, membawa secercah harapan di tengah kehancuran. Tim penyelamat mulai berdatangan, berjuang menembus lumpur dan puing, mencari tanda-tanda kehidupan. Di antara ribuan korban yang bergelimpangan, mereka menemukan Omaira. Matanya yang besar dan hitam menatap dengan campuran ketakutan yang dalam dan secerta harapan yang rapuh. Omaira masih hidup. Para penyelamat segera bekerja, mencoba membebaskan gadis kecil itu. Mereka menarik, menggeser, berusaha keras. Namun setiap upaya sia-sia. Kakinya terjepit begitu kuat oleh tiang beton. Dan di tengah kondisi darurat itu, untuk membebaskannya berarti harus melakukan amputasi di tempat tanpa peralatan medis yang memadai. Sebuah dilema yang menyiksa. Membiarkannya atau mengambil resiko yang bisa berujung fatal. Waktu terus berdetak, dan air lumpur terus naik, merendam tubuh kecil Omaira perlahan-lahan. Selama 3 hari, atau lebih tepatnya 60 jam yang terasa seperti keabadian. Omaira bertahan dalam kedinginan yang menusuk tulang, di tengah bau lumpur dan kematian. Ia menunjukkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Ia masih mampu tersenyum. Senyum tipis yang mengharukan. Bahkan, ia sempat meminta ibunya untuk tetap bersekolah. Sebuah pesan sederhana yang menunjukkan kemurnian hati seorang anak. Ia juga menyanyikan lagu-lagu, mencoba menghibur dirinya sendiri dan para penyelamat yang tak berdaya menyaksikan penderitaannya. Kisah Omaira segera menyebar, menarik perhatian dunia. Para jurnalis dan fotografer berkumpul, mengabadikan setiap momen tragisnya. Foto-foto Omaira dengan mata merah dan bengkak karena hipotermia, namun dengan senyum yang tulus, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ia menjadi wajah penderitaan, simbol yang menyakitkan dari sebuah tragedi. Namun, harapan mulai memudar, dan kondisi Omaira terus memburuk. Air lumpur terus naik, merendam sebagian besar tubuhnya. Hipotermia dan gangren mulai menggerogoti tubuh kecilnya. Rasa sakit yang tak tertahankan pasti merayapi setiap inci tubuhnya. Tetapi ia tetap tegar. Pada jam-jam terakhirnya, kesadarannya mulai memudar. Ia mulai berhalusinasi, berbicara tentang sekolah dan teman-temannya.
Ia masih seorang anak kecil yang merindukan kehidupan normal, merindukan masa depan yang seharusnya ia miliki, meskipun maut sudah di ambang pintu. Akhirnya, setelah 60 jam terperangkap dalam neraka lumpur, Omaira Sanchez menghembuskan napas terakhirnya. Mata yang sebelumnya memancarkan harapan itu kini tertutup rapat. Tubuhnya yang kecil terdiam, terendam dalam lumpur yang menjadi saksi bisu perjuangan terakhirnya. Omaira pergi, meninggalkan luka yang mendalam di hati semua yang menyaksikan, di hati dunia. Kisah Omaira Sanchez adalah tamparan keras bagi kemanusiaan. Kematiannya bukan hanya kehilangan satu nyawa, tetapi juga simbol kegagalan sistem, kurangnya persiapan menghadapi bencana, dan lambatnya respon yang mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ia adalah pengingat betapa rentannya hidup di hadapan kekuatan alam. Namun, Omaira bukan hanya korban. Ia adalah simbol ketahanan, tentang kekuatan semangat manusia bahkan di ambang kematian. Senyum terakhirnya, ketegarannya di tengah penderitaan yang luar biasa, mengajarkan kita tentang nilai kehidupan dan pentingnya kesiapsiagaan. Hingga hari ini, senyum terakhir Omaira tetap menghantui, menjadi pengingat abadi tentang tragedi Armero dan panggilan untuk selalu mengingat nilai kehidupan. Ia adalah pahlawan yang tak terduga, seorang gadis kecil yang selamanya akan dikenang sebagai korban paling tragis dari sebuah bencana yang tak terlupakan. Jangan pernah lupakan Omaira.